Startup, perusahaan rintisan yang sangat mengandalkan teknologi, sempat jadi idola di kalangan banyak orang. Sejak kemunculannya di tahun 2015 yang lalu, startup telah mengukir banyak prestasi. Sayangnya, hari ini, di tahun 2025, startup dinilai semakin meredup karena adanya fenomena tech winter. Apa penyebabnya? Mari kita bahas bersama. Hai semua, terima kasih udah klik dan nonton konten ini. Hari ini kita akan diskusi soal tech winter bareng teman kita, Enyo. Tapi kayaknya sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya kita baiknya bahas dulu ya soal sejarah singkat startup company yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kayaknya boleh langsung lanjut. Thank you Bang Ezra. Nah, jadi startup itu boomingnya sekitar tahun 2015 lalu. Jadi, waktu itu pemerintah bikin program menciptakan 1.000 startup di Indonesia. Menurut Kompas.com, ada 2.566 jumlah startup di Indonesia per Juli 2024 kemarin. Nah, ini sebenarnya termasuk banyak banget dan bahkan Indonesia sendiri hampir nyaingin Amerika. Sebenarnya ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor seperti demografis yang mendukung, banyaknya populasi muda di Indonesia yang mostly tech savvy, kemudian penetrasi smartphone yang tinggi, dan juga banyaknya kelas menengah yang berkembang. Ya setuju. Terus startup itu punya karakteristik unik ya, kayak pastinya berbasis teknologi, fokusnya lebih ke inovasi, punya growth yang lebih tinggi, dan budaya kerjanya yang dinamis. Jadi ingat dulu ya, perusahaan startup itu idaman banget emang. Semua berlomba-lomba biar bisa kerja di salah satu company ini. Kalau Eno sempat kerja di startup company nggak sih? Oh, aku sebelum di sini itu malah kerjanya di beberapa perusahaan startup. Salah satunya itu ada di perusahaan startup crowdfunding dan juga e-commerce yang bergerak di properti yang billboardnya ada di mana-mana. Wah, banyak juga ya. Kira-kira enak gak sih Kak kalau kerja di startup company itu, atau kamu pernah nggak ngerasain perusahaan yang ngalamin tech winter itu Kak? Sebenarnya plus minus ya, karena kan kalau di startup sendiri itu jam kerjanya fleksibel. Udah gitu mereka masih menerapkan sistem hybrid. Ditambah perusahaan-perusahaan startup yang pernah aku kerja di sana, itu mereka ngasih tunjangan yang lumayan. Tapi teman-teman di sini tahu nggak sebenarnya tech winter itu apa? Mungkin bisa dibantu jelasin sama Bang Ezra. Istilah tech winter ini mulai muncul di publik di akhir tahun 2022 dan dampaknya berlanjut sampai tahun 2025 ini. Utamanya lebih ke perusahaan startup teknologi. Menurut kamu, kasusnya e-fishery itu termasuk dalam tech winter nggak sih Kak Eno? Aduh, lumayan nih sensitif topik ya. Oke, kalau menurut aku ya, e-fishery itu awalnya aku kira sempat masuk ke dalam tech winter karena kan e-fishery itu juga sempat layoff ya. Tapi kalau dengar isu yang sekarang lagi beredar dan aku scrolling berita, menurut aku sih kayaknya belum termasuk tech winter. Ngelihat apa yang udah dilakuin sama oknum-oknum ini mungkin tuh lebih ke fraud deh ya. Karena kalau tech winter sendiri itu kan ada indikator khususnya. Oh, I see. Emangnya apa aja sih Kak indikator kalau perusahaan itu termasuk dalam tech winter? Nah, jadi ada 3 indikator dari tech winter, yaitu menurunnya pendanaan. Kalau menurut Kompasiana, pendanaan pada startup di Q1 2023 turun sebesar 87% dibanding Q4 2022. Nah, jadi ini mengakibatkan pertumbuhan perusahaan yang melambat. Kemudian akhirnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan layoff. Iya sih, zaman-zaman itu emang banyak banget layoff. Banyak juga startup company yang tutup. Jadi sedih sih ingetnya. Iya, bahkan aku juga dulu sempat kena layoff di salah satu perusahaan. Malah sebenarnya layoff itu juga masih berlanjut sampai sekarang loh Bang Ezra. FYI untuk teman-teman yang sempat kena layoff ataupun yang sedang nyari kerjaan, Askari lagi buka lowongan loh. Lewat mana Kak Eno? Nah, teman-teman bisa apply lewat talent page-nya PT Asli Rancangan Indonesia di Tech in Asia atau bisa cek LinkedIn kita. Good luck guys! Nah, kalau menurut Eno, apa sih hikmah dari tech winter ini? Dan kira-kira kapan tech winter ini bisa berakhir ya? Mungkin hikmahnya perusahaan jadi bisa efisiensi dan fokus pada profit, kemudian bisa berinovasi yang lebih berkualitas, lalu perusahaan-perusahaan juga bisa hire karyawan bukan dari kuantitasnya, tapi dari kualitas yang lebih adaptif dan kompetitif, dan juga para investor bisa berinvestasi yang lebih sehat. Kalau beberapa faktor seperti penurunan suku bunga oleh bank sentral, kemudian stabilitas ekonomi global, dan juga lonjakan inovasi, menurut aku itu mungkin bisa mempercepat akhir dari tech winter. Oke, kalau menurut kalian gimana guys?
tulis di kolom komentar ya. Padahal di episode 1 kita baru aja bilang kalau kita positif ya soal perekonomian Indonesia. Ini malah kita tiba-tiba bahasnya tech winter. Loh, nggak apa-apa dong Kak. Siapa tahu perusahaan belajar dari momen tech winter ini. Jadi berbenah dan bisa jadi lebih baik. Anyway, kalau ada yang belum nonton asli podcast episode 1, cus langsung klik link di atas kanan di layar kalian. Oke, segitu dulu aja diskusinya. Nanti kita lanjut di kolom komentar ya guys. Thank you for watching. Jangan lupa kasih lope-lope kalau suka konten ini dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye guys!